Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah senang banget ya. Senang. Kita nemenin sahurnya jamaah yang ada di rumah. Iya dong, Masya Allah. Semoga berkah sahurnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan lupa Benar. niat. Nawaitu sama geding anda adai parisa di Ramadan asis anda tidak taala dalam hati juga ikut. Aku Amin, berniat amin. puasa hari ini, Masya Allah. Semoga lancar semuanya ya, sambil belajar ditemenin sama kita. Kita akan bahas mengenai, gini deh. Jadi pasti ya jamaah ini pernah lah ngerasa mungkin ya gitu, keki gitu. Atau iri gitu sama orang lain. Orang lain punya ini, terus kita ngeliat kok dia punya ya. Kita marah, kita lebih gak suka gitu kan. Harusnya gue nih yang kayak gini gitu kan. Pasti pernah kayak gitu ya. Mungkin jangan aku doang kali yang pernah kayak gitu ya. Ada orang yang lain yang punya lebih, kita pengen lebih lagi dari orang itu. Iri, keki gitu kan. Mungkin buat orang yang pernah atau buat orang yang gak pernah, kita akan belajar pada pagi hari ini ya. Kita akan bahas, tema kita adalah sabar besti, jangan keki. Wah, ada lagunya Ustaz ya? Kaul bahaya. Gimana? Kepala, pundak, lutut, keki, lutut, keki. Itu kaki, itu kaki, itu keki. Udah ganti. Udah ganti lah ya, sejak 2020 kayaknya. Jangan keki, jangan keki, nggak boleh, keki nggak boleh ya. Apalagi kalau misalnya kita ngeliat tetangga punya motor, ih keki gitu kan. Keki, iri, itu sebenarnya udah pasti nggak dibolehin dalam Islam. Tapi ternyata katanya ada iri yang diperbolehkan dalam sudut pandang Islam. Iri seperti apa itu Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustaz Lulung, Ustaz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Kita berniat puasa dan insyaallah mudah-mudahan puasa kita diterima. Sudah 2 hari kita puasa, ini hari ketiga. Insyaallah mudah-mudahan Allah terima amal ibadah puasa kita. Amin ya Allah. Dan ternyata ada yang bisa merusak amal puasa. Yaitu ketika kita selalu punya penyakit hati, yakni iri hati terhadap orang lain dan iri hati yang terlarang. Namun ternyata para sahabat ketika ditanya oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang hari ini sudah bersedekah? Wah, kata orang-orang yang ada pada saat itu, para sahabat radhiyallahu anhum, pasti hari ini saya yang menang. Ternyata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah angkat tangan. Saya Rasulullah. Wah, Abu Bakar udah sedekah hari ini, pasti pagi-pagi. Siapa yang hari ini udah menjenguk orang sakit? Sayyidina Abu Bakar angkat tangan lagi. Ditanya lagi, siapa yang hari ini sudah mengurusi jenazah? Sayyidina Abu Bakar angkat tangan lagi. Maka para sahabat iri terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana mungkin ada orang yang amalannya ini nggak ada yang ngalahin gitu. Jadi sahabat itu iri juga terhadap sahabat yang lainnya. Kemudian para sahabat yang mungkin dalam keadaan fakir gitu ya, nggak terlalu kaya, mereka datang kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, kayaknya ada perbedaan nih antara kami dengan orang kaya. Kami berjihad, mereka ikut berjihad. Kami sholat, mereka ikut sholat. Kami puasa, mereka ikut puasa. Mereka sedekah, kami nggak bisa ya Rasulullah. Mereka ngeluarin duit, kami nggak bisa ya Rasulullah. Karena materi yang mereka punya lebih banyak daripada kami. Maka diajarkan oleh baginda Nabi SAW, zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka bisa menyaingi amalannya orang-orang kaya pada saat itu. Namun ternyata orang-orang kaya mendengar ini, mereka pun mengamalkannya. Mereka pun orang-orang dari kalangan fakir mengatakan, bagaimana bisa kami mengalahkan amalan daripada orang-orang yang punya materi tadi. Maka dalam hal amalan pun mereka saling iri mengiri. Jadi jangan iri besti, apa? Besti, jangan sabar keki. besti, Jangan sabar keki. besti, jangan keki. Subhanallah. Ternyata ada iri yang diperbolehkan. Iri yang tidak baik dalam bahasa agamanya disebut dengan hasud. Ya, makanya ada surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari hasudnya orang yang sedang hasud. Iri yang tidak baik adalah menginginkan nikmat itu hilang daripada orang lain sehingga nikmat itu juga bisa menjadi miliknya. Ada iri yang diperbolehkan, namanya ghibthah. Ghibthah adalah iri
melihat kebaikan orang lain dan dia berharap juga seperti itu tanpa berharap nikmat itu hilang daripada orang lain. Nah, seperti tadi para sahabat, enak ya jadi orang kaya, bersedekah bisa, berjihad juga bisa, sholat juga bisa, zakat pun ada, puasa pun mereka bisa mengerjakannya. Tanpa berharap mereka menginginkan, dia nggak usah jadi orang kaya, mudah-mudahan saya aja yang jadi orang kaya. Nah itu yang terlarang. Tapi kalau orang iri mengatakan, enak ya jadi orang kaya, bisa bersedekah, ya Allah saya juga ingin seperti itu. Kemudian ciri-ciri iri yang diperbolehkan adalah ketika melihat nikmat yang ada kepada orang lain, dia datang kepada orang tersebut. Jadi datang dia, misal Mas Sony ahli sedekah, Iya. punya materi ahli sedekah. Bukan berarti saya harus berharap, aduh mudah-mudahan saya aja yang kaya nggak usah Sony. Nah itu iri yang salah. Oh. Tapi iri yang benar, ghibtoh yang benar ketika saya datang kepada Sony bertanya, gimana sih caranya sukses? Gimana sih bisa banyak duit? Pengen juga nih supaya bisa bersedekah. Nah itu iri yang benar. Iri melihat kesuksesan orang lain dalam hal yang baik. Lalu mereka datang kepadanya dan bertanya bagaimana caranya bisa seperti itu. Saya pun menginginkan hal demikian. Maka ini adalah iri yang diperbolehkan. Kemudian dalam riwayat disebutkan tidak ada iri hati kecuali dalam dua hal. Satu, orang kaya yang dermawan. Yang tadi disebutkan banyak harta lalu dia mengeluarkan, dan juga orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Nah, jangan berharap ilmu itu hilang daripadanya. Saya lebih berhak pintar daripada dia. Orang sekolah saya lebih tinggi. Tidak. Tapi berharaplah kok dia bisa pintar seperti itu. Bisa sukses seperti itu. Saya mau datang kepada dia untuk bertanya bagaimana caranya bisa pintar seperti itu. Maka ciri-cirinya tadi. Dia mendatangi orangnya bukan membicarakan di belakangnya. Dia datang menanyakan rahasianya. Dia datang untuk menanyakan tipsnya. Ini adalah ghibtoh atau iri yang diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Oh, iri untuk memotivasi diri jadi lebih baik. Boleh ya. Benar, subhanallah. Ngomong-ngomong iri dengan kebaikan. Ada. Nih, Aspadil lagi nungguin saya nih. Waduh. Katanya ada informasi menarik yang bermanfaat untuk jamaah Islam Tinda yang ada di rumah. Oh, iya. Yang lagi sahur, yang lagi sahur. Aku kesana Iya, dulu iya. ya. Iya, iya, Ini iya, ya, iya, aku iya, sasar Sa. dulu. Iya. Sasam dan Iya, aku jadi gifto jadinya nih. Toh nih jadinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Memang apa? Masya Allah. Luar biasa Begini, kan kita lagi ngomongin masalah besti nih. Oh, ya. besti. Sebagai besti juga saya harus mengingatkan buat Ustadz Maulana dan juga jamaah yang ada di rumah. iya, iya. Untuk sahur dan berbuka dengan yang baik. Apalagi yang namanya puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, serta semua perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Dari terbitnya matahari hingga matahari tenggelam dengan diawali niat. Nah, pas buka puasa jangan jadi balas dendam ya. Ya, nggak gitu dong Ustadz ya. Kan nggak baik juga. Nah, lanjut nih Ustadz nih. Begini, karena itu betul yang dikatakan Mas Fadil. Karena puasa itu harusnya mendatangkan kebaikan. Baik untuk tubuh maupun pikiran kita. Tapi kalau puasanya malah bikin kita jadi tamak. Perlu dilihat lagi tuh. Ada yang salah sama niat puasanya. Nah, makanya ya, berbukalah dengan yang baik dan secukupnya aja. Dibuka dengan yang manis tentunya. Nah, kalau saya nih jamaah nih ya, buka puasanya pakai ini. Susu steril 7 kurma. Susu steril 7 kurma. Betul banget Ustadz ya. Ini saya kasih buat Ustadz Maulana. Aduh, makasih izin. banyak. Masya Allah, tabarakallah. Luar Saya biasa. juga minum nih kita nih. Masya Allah, saya buka dulu Ustadz ya. Iya. Waduh. juga buka deh. Ini Masya Allah, Wow. bismillahirrahmanirrahim. Ustadz cobain dong. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Enak banget ya. Susu steril aja sudah bagus. Ini ada buah kurmanya juga. Insya Allah double manfaatnya. Insya Allah Ustadz Maulana, saya bisa minum ini ya. Atau saya biasa minum ini pas saat sahur dan juga berbuka Ustadz. Selain emang enak, susu steril 7 kurma juga berperan sebagai pelengkap nutrisi selama berpuasa. Kalau minum yang bernutrisi kayak susu steril 7 kurma, insya Allah sehat. Dan juga jangan lupa selalu berdoa untuk kesehatan sebagai tawakal. Tapi ikhtiarnya juga tetap jalan dengan minum susu steril 7 kurma. Masya Allah, tabarakallah. Susu steril 7 kurma selain baik diminum saat sahur supaya puasa nggak lemes. Tapi
Pas juga nih buat diminum pada saat buka puasa. Masya Allah, benar banget Ustadz Maulana. Dan insya Allah pahalanya dapat, kebaikannya juga dapat. Susu steril 7 kurma, enak double manfaatnya. Baik untuk jalani puasa. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi nih ya pembahasan dengan guru-guru kita. Silakan Sony. Ustadz, ini enak banget ini. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enak, Masya Allah. Ini kalau bisa di rumah tuh stok aja Ustadz. Harus stok. Anak-anak pasti suka ini. Pasti suka karena manisnya juga luar biasa. Aduh, Enak ini banget. Masya Allah ya. Karena dari kurmanya itu. Besti, makasih ya Besti. Besti, berduaan aja. Jadi Gipto, apa bener ya? Gipto. Jadi Gipto, aduh. Oke baik jamaah, salah satu ikhtiar kita ya untuk menjaga kesehatan juga ya. Kalau misalnya kita sehat, kita mau ibadah, mau aktivitas jadi lebih semangat lagi. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita nggak sehat, terus kita jadi ogah-ogahan ibadahnya. Jadi iri apalagi sama orang lain yang sehat gitu. Waduh, udah sakit iri sama yang sehat. Tapi terkadang ada juga loh yang kayak gitu. Boleh gak sih iri orang yang sakit sama orang yang sehat? Emang boleh Ustazah Lulung? Kira-kira gimana? Aku pengen tahu gitu. Nah, kalau Kadang-kadang kita gitu. ngerasa kita punya kekurangan Enak nih banget gitu ya, kan. dia tuh sehat bisa Dia tuh kemana-mana. sehat. Nah, boleh Kita di nggak? rumah doang. Keki kalau sama hal yang seperti itu. Boleh nggak? Yuk deh, coba kita. Mohon penjelasannya Ustazah Lulung. Insya Allah. Mohon izin Ustadz, semuanya Kak Sony, Kak Fadli. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam kita insya Allah sehat walafiat. Buat pemirsa yang CCM cantik-cantik manja dan juga GGS ganteng-ganteng soleh. Yang namanya kesehatan itu adalah karunia dari Allah. Cuman kita kadang lupa. Nah untuk hal ini kadang-kadang kita sakit. Ngeliat orang sehat ada tuh rasa iri. Boleh gak sih? Ya kalau kita ngiri karena bisa, misalnya kita bilang gini. Ih enak ya dia sehat bisa ibadah. Aku tuh sakit. Enak tuh dia sehat kakinya. Jadi sholatnya bisa berdiri. Aku tuh ya gara-gara sakit kakinya jadi sholatnya duduk deh. Mungkin kalau untuk motivasi boleh-boleh aja. Tapi kalau ketika kita punya kekurangan, mungkin yang namanya kekurangan fisik atau sakit fisik sampai iri. Sampai yang namanya benar-benar hasad. Biarin aja tuh sekarang dia sehat, gue sumpahin dia sakit. Ini yang gak boleh. Karena apa? Yang namanya sakit ini bisa jadi adalah la ba'sa tohuron insya Allah. Yang namanya kita sakit mudah-mudahan menjadi yang namanya penebus dosa kita. Nah jadinya kita tuh harusnya berpikir pemirsa. Karena apa ketika kita berpikir bahwa kalau kita sakit ini mungkin kalau gue sehat, mungkin kalau saya sehat, mungkin kalau misalnya kita sehat jangan-jangan kita belagu. Gak mau ibadah kepada Allah. Saking belagu maka Allah berikan rasa sakit. Apalagi kalau ada rasa iri udah bukan sakit fisik lagi. Sakit hati, hasut, giptoh dan sebagainya. Ini juga penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Allah. Di hati mereka banyak penyakit, bukan hanya sekedar fisik tapi hatinya sakit. Ngeliat orang sehat dia kesel, ngeliat orang jalan-jalan dia kesel, ini juga penyakit. Padahal di dalam Al-Quran Allah bilang ada yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna. Nah ada dalam surat Al-Hajj ayat 5. Muhalakotin au goiro muhalakotin. Ada yang Allah ciptakan memang sejak lahir itu sempurna badannya fisiknya. Tapi ada juga yang tidak sempurna. Nah disinilah kita minta kepada Allah jangan sampai ada rasa iri. Jangan iri dengki. Nah seperti itu. Tapi kalau kita iri untuk motivasi boleh. Dan ternyata sakit kita ini Allah yang bisa nyembuhin. Makanya ikhtiar, jalanin aja. Lihat Nabi Ayub alaihissalam walaupun sakit tetap rajin sholat. Ini kadang-kadang gimana kita gak dikasih sakit sama Allah. Sehat aja gak beribadah, sehat aja gak mau puasa. Sakit baru dia ngeluh. Ada gak kasus yang kayak gitu? Ada banyak. Sehat gak mau puasa, Iya. kasih sakit sama Allah akhirnya. Ngeluh. Nah ngeluh akhirnya. Nah disinilah kita balik lagi kepada surat 10 yaitu surat Yunus ayat 107. Wa iyam saskallahu bidurin fala kasifalahu illa huwa. Kalau Allah kasih suatu penyakit, gak ada yang bisa ngilangin yang namanya penyakit itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita dikasih suatu kebaikan, sehat walafiat,
Wah pokoknya ganteng-ganteng soleh, kayak Kak Sony gitu. Amin, ya Masya Allah, Allah. amin. Ustadz-ustadz di sini ganteng-ganteng soleh. Karena dipakai untuk ibadah, mudah-mudahan istiqomah. Jadi mudah-mudahan kita ya sebagai seorang makhluk Allah, hamba Allah, sebaiknya ya kita mendingan muhasabah. Boleh ngiri kalau kita ada di hati, kalau gue sehat nanti harus yang namanya pol puasanya. Kalau gue sehat nanti, apalagi sehat kantong, harus pol sodakohnya. Kalau aku sehat nanti, silaturahmi deh. Habis kemarin lagi sehat, nggak silaturahmi. Mungkin nggak pergi berziarah, mungkin nggak mengunjungi saudara. Akhirnya Allah beri yang namanya penyakit. Maka dia berpikir, mudah-mudahan dengan sehat ini, aku bisa bersilaturahmi lagi. Jadi harusnya ini kalau sehat, buat kebaikan aja. Iya. Jadi kadang-kadang kita udah sehat, judes lagi. Aduh, Udah sehat, jutek lagi, Eh? keki. Akhirnya apa? Aduh keki banget kata orang-orang yang pada sehat nih. Sebel banget. nggak boleh dong. Oh, Malah kalau kita gitu. lagi sakit ya semangat ya untuk sembuh. Kita doain juga Semangat, mungkin kalau ada amin. jamaah lagi sakit bisa sembuh, sehat selalu ya, bahagia selalu. Amin, ya rabbal Ustazah Lulung alamin. makasih untuk penjelasannya. Sama-sama Kakak Masya Sony. Allah. Sehat tapi sehat semuanya nih. Apa? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Masya Allah. Udah imsak. Dia imsak. Udah imsak. Oh, Ayo berarti kita niat lagi. masih boleh minum Nawaitu gak sih sama kalau gaya imsak? daripada dasar nama. Oh, Mang, niat aja deh, Amin, amin. niat aja. Masih bisa minum, masih bisa Kalau minum. aku tipenya gitu udah imsak gitu yang banyak gitu ya. ya, iya, Tapi harusnya Amat ya. itu dikasih itu Asal harusnya jangan keselak dikasih ya. peringatan gitu ya. Jangan ditiru ya jamaah yang ada di rumah ya. Baik, jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan lagi yuk. Sekarang aku mau ngebacain yang pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah nih. Jadi sambil sahur dapat ilmu dari guru-guru kita, aku bacain pertanyaannya ya. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, semangat siap-siap ya jamaah ya, aku bacain ya. Udah imsak loh, hati-hati loh, bentar lagi azan. Di stop dulu, direm dulu ya. Oke, pertanyaan pertama jamaah yang ada di rumah. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Aku pengen banget diperhatiin sama suami. Wah, disayang, dimanja. Kadang aku keki sama pasangan suami istri yang suka perhatian ke istrinya. Dan memuliakan istrinya dengan baik. Bagaimana cara aku bilang ke suami agar suami bisa perhatian dan memuliakan istrinya? Wah. Waduh, bagus nih pertanyaannya nih. Kalau gitu dijawab ya melalui tausiah oleh guru kita, Ustadz Maulana. Iya, insya Silakan Allah. Ustadz. Baik, makasih banyak Mas Sony, Ustaz Sam dan Bunda Lulung. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala sayyidina Muhammad. Ramadan, Masya Allah sudah hari ketiga. Siapa yang beribadah malam pertama Ramadan diampuni dosanya. Malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya. Dan malam ketiga diampuni dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Nah kalau berbicara tentang bagaimana sih caranya aku bilang kepada suami. Agar suami bisa perhatian dan memuliakan istrinya. Gimana caranya? Muliakan saya dong, perhatiin saya dong. Cara mengingatkan suami agar perhatian dan memuliakan istri. Yang paling pertama, jangan pernah ada kebencian dengan pasangan. Bagaimana engkau bisa berdakwah, wahai Musa, kalau di hatimu ada kebencian kepada Firaun? Coba lihat sisi baiknya. Jadi ketika kita membenci suami karena kurang perhatian. Aduh kenapa sih suami saya tidak kurang perhatian. Yang paling pertama yang harus dihilangkan adalah hilangkan dulu kebencian itu. Hilangkan kebencian itu. Maka susah menerima kebaikan. Susah menerima kebaikan. Apalagi berharap akan ada kasih sayang. Karena mohon maaf bisa jadi laki-laki itu kan maaf. Macam saya. Saya kan beda. Bentuk perhatian sama istri, kasih sayang kepada istri beda sama laki-laki. Ada yang romantis. Kalau kita mah ya gitu. Gimana dah. Ustadz, gimana? Ya gitu. Tidak terlalu kayak orang-orang. Nah, jadi yang pertama hilangkan kebencian. Kemudian yang paling terutama adalah memberikan keteladanan. Ajarkan bagaimana cara perhatian. Kak gimana kabarnya. Jadi tidak apa-apa. Sosok istri yang mengawali. Kadang-kala suami tidak tahu tapi istri yang mengawali. Gak ada salahnya memulai Nah, ya. tangannya peluk. Hai kak, hai kakak gitu. Oh, gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gak apa-apa tuh. Sah-sah Cuma aja kita kok. laki-laki kan aduh. Gimana? Ngerasa gengsi ya? Ya Aduh. bukan gengsi gitu ya. Ya, nggak Tapi boleh. apalagi kalau sudah ada anak itu biasanya ledek kita adalah anak-anak kita. Kan gitu. Nah yang paling terutama kalau suaminya tidak terlalu mesra kelihatan. Maka bentuk yang harus dilakukan adalah bentuk keteladanan. Dan yang paling penting
Kalau dia maaf sampai tanpa menggurui, karena dalam hal ini kadangkala ada suami yang karena sibuk, jadi seakan-akan kurang perhatian. Kalau mau dipikir, mereka sibuk itu untuk apa? Buat siapa? Iya. Buat betul. siapa? Maka cuma gini, ingatkanlah kepada pasangan kita tentang hal-hal yang menjadi kewajibannya. Dan kalau memang dia tidak sempat karena kesibukan dan sebagainya, karena yang nikah itu adalah bukan malaikat, maka bantulah dia. Bantulah dia. Yang paling penting kita membantu dengan setidak-tidaknya tidak merepotkan, tidak menyusahkan. Ya, enggak apa-apa. Kadang-kadang yang paling repot itu melupakan hari ulang tahun itu. Ah. Waduh, pernah nggak lupa ulang tahun Pak Heru? Oh enggak, Aman ya? dong, aman. Lagi nonton lagi nih. Ulang tahun pernikahan? Oh inget dong. Inget semua. Itu harus diperhatikan. Jadi makanya saya paling aman dulu karena tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Jadi paling aman kan, paling gampang dihafal. Aman 888. Tahu-tahu saya ada jadwal keluar kota mati lagi. Wah, itu gak bisa ngerayain ya deh. Nah itu, dan yang paling penting mendoakan karena yang menggenggam hati kita, pemilik hati kita adalah Allah. Jadi kalau mau dapat hatinya suami, minta sama pemilik hatinya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dari hati manusia itu menggambarkan perbuatannya. Mohon maaf. Dalam diri manusia ada segumpal darah, manakala ia baik seluruh tubuh. Itu. Bagus Cakep suaranya. Ada lanjutannya itu, Ustaz. Itu ciptaan sendiri tuh, kayaknya lagunya ciptaan sendiri tuh ya. Ya, itu Enggak dong. bener. Bukan ya? Itu ada lagunya Nasi Daria itu. Oh. Jadi, jadi bentuk bagaimana kita menginginkan suami itu agar perhatian, ada dua caranya yang paling penting juga, yakni jangan lupakan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi mawaddahnya dan warahmahnya. Bentuk perhatian yang nampak dan bentuk perhatian tidak nampak. Jadi kalau kan gini ya, mohon maaf ya, Ya. kadang-kala kan ada orang berjauhan. Ya. Jauhan tempat tinggalnya kayak saya dulu kan Oh. di Jakarta, istri saya di Makassar. Oh. Dan juga mohon maaf tanpa menggurui, satu hal buat kita Apa tuh? pelajari. Wah, Masya Allah. Pelajari sifatnya pasangan. Pelajari sifatnya ya. Jadi semua nggak ada cekcoknya nanti. Jauh di mata tapi dekat di hati. Masya Allah. Ustaz Maulana terima kasih ya Ustaz untuk penjelasannya ya. Udahlah aku bacain lagi jadi pertanyaan selanjutnya deh. Nah, dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, Ustazah. Belakangan ini aku suka keki deh sama orang-orang yang makannya banyak tapi badannya tetap langsing. Apakah wajar aku merasa keki ngeliat body badan yang bisa langsing walaupun makan banyak? Oke, ini akan dijawab sama guru kita yang dulunya pernah langsing ya. Sekarang langsung. Gitu. Langsung. Gimana resep langsingnya? Apa Bukan nah? itu ya. Nggak, ini pertanyaan jamaah. Ya alhamdulillah. gini. Jadi segala jenis kebaikan itu ya likulli dzi ni'matin mahsud. Segala nikmat itu pasti akan ada yang iri padanya. Maka itu adalah hal yang wajar. Jadi kalau kita melihat ada orang kok bisa dia ya. Lalu kita mempelajari tadi di awal acara langsung kita katakan ada iri yang diperbolehkan. Yakni iri ketika kita menginginkan hal tersebut lalu dengan cara apa? Dengan cara bertanya kepadanya bagaimana caranya ia mendapatkan hal tersebut. Jadi kalau misalnya melihat orang kok ada orang makannya sepertinya banyak, makannya kok sepertinya nggak sehat-sehat amat, tapi kok badannya sehat gitu ya. Jadi yang lebih penting dari body yang bagus adalah badan yang sehat. Dia nanya kok bisa sehat seperti itu? Jangan sampai kita melihat mereka pas makan banyaknya doang. Ternyata kalau Senin Kamis puasa. Subhanallah. Ternyata kalau dia ayamul bid ternyata puasa. Ada orang misalnya, wih makannya kok dia banyak, gula dia konsumsi banyak, daging juga banyak, tapi kok sehat badannya. Oh ternyata rahasianya habis makan dia juga rajin berolahraga. Oh ternyata rahasianya dia menghalau bala, ya menolak bala dengan cara kalau dia makannya ikan dia juga yang dia sedekahkan juga ikan. Kalau dia makannya steak yang dia sedekahkan juga steak. Ternyata sedekahnya luar biasa. Jadi cari caranya gitu. Jangan cuma lihat apa yang di depan matanya aja Benar. gitu ya. Baik, terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama. jawabannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Jamaah jangan kemana-mana nih. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan Masya Allah azan subuh nih untuk Jakarta dan juga sekitarnya. Dan juga jangan kemana-mana, habis sholat subuh
subuh nonton lagi Islam itu indah. Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah wa jamaah. Alhamdulillah. Subhan